Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, dimanapun kalian berada. Kembali lagi di dalam renungan. Kita sehat, kita kuat, haleluya. Sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, terlebih ke dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami kembali bersyukur buat hari yang Kau beri, hari yang indah ini. Kalau kami Tuhan boleh ada hari ini, itu karena anugerah-Mu. Kami mau duduk manis di bawah kaki-Mu, memuji, menyembah dan memuliakan Engkau, dan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu yang telah Kau janjikan bagi setiap kami. Kami mau menerima dengan sukacita dalam iman percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, yang siap menerima semuanya dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita katakan amin. Mari kita angkat pujian siji loro telu derek Gusti pancen mantep. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Ada sukacita siji loro telu. Ayo konco padha melu. Papat limo enem derek Gusti yo sing temen. Pitu wolu songo derek Gusti ojo sembrono. Haleluya. Sepuluh wis jangkep derek Gusti yo sing mantep. Sekali lagi katakan siji loro telu. Ayo konco padha melu. Haleluya. Papat limo enem derek Gusti yo sing temen. Pitu wolu songo derek Gusti ojo sembrono. Sepuluh wis jangkep derek Gusti yo sing mantep. Sepuluh wis jangkep derek Gusti yo sing mantep. Sepuluh wis jangkep derek Gusti yo sing mantep. Kita punya bagi Tuhan. Mari kita sembah dia. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus. Era lama ya lama sih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Inilah sembah kami Tuhan. Inilah rindu kami kepadamu. Haleluya. Kami tahu ya Bapa, letak kekuatan kami hanya di dalam nama Yesus. Tidak ada nama yang lain yang bisa memberikan kekuatan bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami sungguh percaya Bapa. Glory, 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 glory bagimu. Ya dalam sikna dalam ya dalam. Inaralama ya daralama karena kaya dalam. Bapa, kami mau bersimpuh lebih lagi di bawah kaki-Mu. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Biarlah kami boleh menikmati dan merasakan hadirat dan kuasa-Mu Bapa. Dan lebih di dalam saat-saat ini penantian 10 hari dan pencurahan Roh Kudus ya Bapa. Kami akan mengerti semuanya Tuhan. Apa yang Kau berikan bagi kami adalah yang terbaik. Sejak Engkau mati dan bangkit dari antara yang mati dan naik ke sorga, begitu banyak janji yang Kau berikan bagi kami. Kami mau terus menikmati di dalamnya. Haleluya. Hanya di dalam kuasa-Mu Bapa. Hanya di dalam kuasa-Mu Tuhan kami memperoleh
mukjizat yang besar, yaitu kelegaan dalam hati dan jiwa kami. Terima kasih Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan isi kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa, kami mau berpegang teguh di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia telah menjanjikan sesuatu yang indah. Dan saudara tahu kemarin ketika kita merayakan, ketika kita mengingat, ketika kita mengenang kembali kenaikan Yesus ke sorga, Dia mengangkat tangan dan memberkati saudara. Amin. Saudara sudah menerima berkat. Berkat apa itu? Yuk kita masuk ke dalam firman Tuhan. Karena tema hari ini dalam 10 hari, saya mengajak Bapak Ibu jangan sampai ada yang ketinggalan ya selama 10 hari ini untuk kita memasuk dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Amin. Nah, ketika kita menantikan itu, bagian yang pertama, catat baik-baik. Semua sudah siapkan catatan? Oke, catat ya. Bagaimana menerima mukjizat dari Allah, dari Tuhan Yesus ketika murid-muridnya ditinggal naik ke sorga seperti kita ditinggal naik ke sorga. Tetapi janjinya, aku menyediakan tempat untukmu. Nah sekarang yang kita bahas bukan tempatnya. Ketika kita ditinggal di dunia ini, apa yang harus kita lakukan untuk menerima suatu mukjizat yang besar yang Bapa sudah sediakan bagi saudara dan saya. Satu hal yang akan saya beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya kesederhanaan iman dalam Kristus itu cukup. Kesederhanaan iman itu yang bagaimana? Percaya. Siji loro telu ayo kanca padha melu. Amin. 4 5 6 derek Gusti kudu temen, itu dasarnya. Itu dasar pertama, dasar yang kita harus pakai di dalam kesederhanaan, di dalam iman kepada Kristus. Karena apa? Iblis terlalu licik. Ayo kita lihat dulu di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Ketika saudara sudah menerima suatu janji, Tuhan sudah menjanjikan kepada kita, dan ketika Dia naik ke surga, Dia mengangkat tangannya dan memberkati saudara dan saya, maka jangan sampai kita ketipu. Orang ketipu itu enak enggak? Siapa yang suka ketipu? Ketipu di pasar, ketipu dibohongin oleh teman, pasti nggak enak semuanya. Nah, dalam ketidakketipuan itu iblis juga bisa menipu. Kita lihat dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga dikatakannya, tetapi aku takut, kata Paulus, membawa saudara sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut, saya ulang ya. Tetapi aku takut kalau pikiran saudara disesatkan dari kesetiaan saudara yang sejati kepada Kristus. Apa maksudnya? Awalnya kita percaya, awalnya kita menantikan janji Tuhan itu yes, oke. Tetapi begitu kita masuk dalam suatu masalah, gedang goreng gosong itu sudah jadi masalah. Waduh, katanya teflon ini nggak bisa gosong, ternyata saya buat pisang goreng kok tetap gosong. Gak teflonan, rugi loh saudara, harga teflon mahal. Darah Yesus jauh lebih mahal dari harga teflon. Amin. Nah, di sana jangan sampai saudara ketipu. Maka dari itu firman Tuhan saat ini mengatakan kepada kita, jangan engkau sampai ketipu. Amin. Tetapi aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa, perhatikan, diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Manusia jatuh di dalam dosa hanya satu, karena si ular menipu Hawa. Tapi kita tidak usah menyalahkan iblis. Nanti kalau iblis pensiun, saudara juga bingung.
Ya apa enggak? Dikambing hitamkan aja, wis kesel kamu, tak pensiun. Biar kita harus berjaga-jaga dalam segala kerendahan hati kita dengan iman percaya kita. Pokoknya jangan beri kesempatan untuk iblis mengganggu pikiran kita semuanya, pikiran saudara dan pikiran saya juga. Otomatis saya juga manusia biasa sama dengan saudara, saya juga doyan nasi jagung loh. Haleluya. Mari Bapak, Ibu dan saudara, saya tekankan di sini yang sangat saya kasihi. Kita mulai dengan pelajaran yang diberikan oleh Yesus sendiri kepada para muridnya, yaitu saudara dan saya. Maukah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita terus diarahkan, kita terus dipimpin, kita terus diajari di dalam kebenaran-kebenaran ini. Untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk menerima mujizat. Bu, kok Ibu selalu mengatakan mujizat sih? Zamannya kayak gini kok Ibu mujizat? Ya, saya percaya karena saya punya iman. Dan ketika kita punya iman, kita percaya mujizat itu pasti terjadi. Dengan kemuliaan bagi Tuhan. Wow, haleluya. Kita selalu bersukacita ya, kita harus selalu bersorak-sorai sekalipun semuanya keadaan ini menjadi yang tidak enak sama sekali, banyak kesusahan, banyak keputusasaan, banyak kesedihan. Tetapi mau saya katakan kepada kita anak-anak Tuhan, melalui kebenaran firman ini, engkau akan dikuatkan, engkau akan kuat dan kuat, sungguh sangat kuat. Karena dasarnya adalah firman, yaitu kita berdirinya di atas batu karang yang teguh, yang tidak bisa diombang-ambingkan oleh apapun. Kita buka di dalam Matius 14, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam Matius 14, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara semuanya ya, sehingga firman-Nya disampaikan saat ini dalam selama 10 hari ibadah pencurahan Roh Kudus ini berbicara tentang mujizat. Amin. Matius 14 ayat 25 di sini dikatakan, kita lihat, kita baca bersama-sama, diperhatikan dari ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Ayat 25 dikatakan, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lingkari ayat 27. Amin. Lalu Petrus berseru dan menjawab apa yang dikatakan oleh suara yang dari jauh yang tidak terlihat. Kalau saat ini Tuhan Yesus ada di sorga, kita tidak pernah melihat Yesus, tapi mari kita memiliki iman percaya bahwa kita punya Yesus yang sudah bangkit dari antara yang mati. Dan Yesus saat ini ada di sorga, di sebelah kanan Allah Bapa duduknya. Dan dia memerintah dengan cinta kasih-Nya kepada saudara dan saya. Jangan abaikan itu. Dan dia di sana berdoa buatmu dan buatku. Dia di sana menyediakan rumah bagimu dan bagiku. Kapan, Bu? Nanti, kalau waktunya telah tiba dan tugas saudara di dunia sudah selesai. Amin. Mari kita memiliki iman yang kuat ya, iman yang percaya. Lanjut ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Petrus ngapain ini? Mengatakan dia melawan dia. Tanpa dia sadar atau tidak, dia melawan, dia tidak percaya. Tetapi apa yang dikatakan? Kata Yesus, "Datanglah." Dengan cinta kasih, dengan yang lembut, "Datanglah Petrus, ayo datang, ayo datang." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tanpa sadar dia loncat, dia keluar. Ternyata yang dia injak itu tadi apa? Bukan lagi air, tetapi jalan aspal. Kenapa bisa jadi jalan aspal? Mujizat. Saudara percaya mujizat? Sampai hari ini mujizat Tuhan tetap ada.
Mujizat Tuhan ketika saudara punya iman percaya yang teguh. Mujizat selalu hadir dalam kehidupanmu. Percayalah, di sana banyak orang yang susah, di sana banyak orang yang ini dan itu. Tetapi ketika kau percaya mujizat, kuasanya sungguh dinyatakan, kasihnya sungguh diberikan buat kita ketika hati kita tetap melekat kepadanya. Derek Gusti ya kudu mantep, amin. Karena hitungan 10 sudah jangkep gitu ya, tahu jangkep, pasti tahu semua sudah pas gitu hitungan di angka 10 itu. Di ayat yang ke 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Mulai goyah imannya. Kalau saudara sudah dijanjikan tapi mujizat belum tiba, jangan engkau bersungut-sungut, jangan engkau berputus asa. Kita tetap nantikan itu, kita percaya. Banyak kesaksian yang dalam kehidupan saya yang saya alami, tapi saya tidak bersaksi. Nanti kalau kita sudah bisa ketemu, kita akan bersaksi. Amin. Saya juga rindu loh pada Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang Gong, yang Uti, semuanya saya rindu. Ya. Nah, di sini dikatakan dia minta tolong karena apa? Karena imannya mulai goyah. Segera Yesus mengulurkan tangannya, perhatikan baik-baik. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Ini saya lanjut terus ya, supaya saudara lebih paham. Harusnya sampai di ayat 29, tapi saya teruskan. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Maka dari itu jangan saudara bimbang, percayalah. Tuhan cuma minta satu, percaya. Untuk menantikan mujizat Tuhan itu membutuhkan kesederhanaan. Ketika kita memiliki hati yang sederhana, percaya itu karena sederhana loh Bapak Ibu. Bukan karena uangmu, tetapi karena hati yang mengabdi. Memiliki kesederhanaan, iman kita bertumbuh dan kita memiliki kepercayaan, mujizat yang besar itu terjadi. Amin. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan ayat selanjutnya, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Tuhan Yesus. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Pengakuan ini, mari kita bersatu hati. Kita mengaku. Tidak ada yang lebih dahsyat, tidak ada yang lebih heran, tidak ada yang lebih berkuasa. Selain Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita tinggikan. Amin. Catat baik-baik ya. Tuhan Yesus menyelamatkan seisi rumah kita. Bukan hanya yang ada di luar, bukan hanya yang ada di pantai, bukan hanya yang ada di ladang, bukan hanya yang ada di pasar, tetapi di rumah-rumah. Yang Gong, yang Uti, Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, yang tidak bisa kemana-mana, anak-anak yang masih kecil, anak-anak yang belum mengerti apa-apa, Tuhan selamatkan ketika engkau memiliki iman yang percaya. Kita lihat dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk dalam doa. Haleluya. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu dalam renungan 10 hari menantikan pencurahan Roh Kudus ini, Bapa. Diawali dengan mukjizat yang besar yang engkau berikan bagi anak-anak-Mu. Taruhkanlah hati yang menghamba kepadamu ya Bapa, sehingga kami tetap taat, kami tetap setia, kami tetap percaya bahwa kami terselamatkan, kami terlindungi, kami dijauhkan dari segala roh sakit penyakit apapun, kami dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak benar. Bapa, kiranya damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelimpahan menyertai keluarga anak-anak-Mu masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kasih anugerahnya memberkati dan menyertai mereka semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya.